Saya ditakdirkan menjalani proses dewasa tanpa pendampingan seorang ibu ya. Setelah saya selesai kuliah, dan alhamdulillah saya sudah bekerja juga. Nah, masalah perjodohan ini sudah mulai diambil alih oleh tante saya. Saya kan baru selesai kuliah nih, udah mulai bekerja juga. Sebenarnya saya itu mau aja masalah perjodohan seperti itu. Oh, dijodohkan Cuman Farhat. ya, Oke. cuman posisi saya kan cuman sebagai guru honorer dan juga saya membiayain adik saya kuliah juga. Nah, saya tuh orangnya tipe yang gampang nge-cut orang. Ya, jadi karena perlakuan tante saya seperti itu, saya tuh jadi yang mulai menghindar. Yang dulunya saya sering jalan-jalan ke rumah tante karena kan saya sudah nggak ada ibu lagi kan. Jadi sering bercerita. Nah sekarang sudah mulai karena masalah perjodohan itu. Jadi belakangan ini saya sudah sangat jarang jalan-jalan ke rumah tante. Bahkan diajak ke mana jalan-jalan pun saya sudah mulai menolak. Karena setiap bertemu pembahasannya seperti itu terus. Nah yang saya tanyakan Ustadz, bagaimanakah Islam memandang masalah nge-cut up orang-orang ini? Saya juga bukan masalah di keluarga juga, cuman pertemanan saya juga gampang nge-cut out orang. Nah, yang saya cut out ini kan adalah keluarga. Bahkan orang saudara dari ibu saya. Sedangkan dalam Islam sangat menekankan tali silaturahmi Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz Islam memandangnya Ustadz? Kalau boleh saya koreksi istilahnya, yang lebih tepat itu adalah membuat batasan, bukan memutuskan. Kalau membuat batasan, dalam mental health itu memang dibutuhkan, namanya personal boundaries. Semua kita memang harusnya punya personal boundaries sih. Apalagi di era sekarang yang sangat terbuka, hal-hal privasi kita diakses orang banyak, diintervensi orang banyak. Kalau kita nggak punya personal boundaries yang jelas, kita tuh akan gampang ke distract dengan pendapat orang, keinginan orang, tuntutan orang. Jadilah kita hidup untuk orang lain. Sehingga kita memang harus punya batasan personal. Nanti kita bisa belajar lah. Nanti Marhat saya kasih challenge, coba literasi, coba riset tentang apa itu personal boundaries, batasan personal, apa itu time boundaries, apa itu emotional boundaries, itu kan ada varian-variannya. Apa yang dilakukan Marhat itu sebetulnya masuk dalam kategori time boundaries, batasan waktu. Jadi Marhat enggak memutuskan tante, hanya memberikan jarak waktu. Enggak seintens dulu gitu. Kenapa enggak seintens dulu? Karena ada intervensi personal dari tante yang agak sedikit mengganggu kehidupan Marhat nih. Tapi secara moral kita berhusnuzon, niatnya baik sih. Gampang ke distract nih. Secara moral tante itu niatnya baik, cuman mungkin karena terlalu baik, terlalu semangat, namanya juga orang tua ke anak ya. Kalau terlalu semangat kadang-kadang jadi terkesan maksa gitu, sehingga anaknya malah jadi tertekan. Nah ini sebetulnya bukan tentang siapa baik siapa nggak baik, tentang pola yang benar aja. Kalau Marhat ngerasa itu udah mulai agak mengganggu hal-hal yang personal, hal-hal yang privasi, dan membuat beberapa prioritas Marhat itu terusik, maka nggak mem-cut off, tapi lebih ke membuat personal boundary saja, batasan personal. Begitu juga bisa Marhat lakukan buat teman-teman. Mungkin ada yang terlalu dalam masuknya, pengen terlibat dalam urusan pribadi, terlalu banyak ngasih kayak kritik, masukan, bla bla bla, apalagi udah mulai mengganggu. Hak kita membuat batasan dengan dia. Dan dalam sejarah Nabi ada banyak sekali contoh-contoh personal boundaries yang dilakukan Nabi, baik emosional ataupun time boundaries. Salah satu contoh time boundaries di dalam Al-Quran adalah ayat tentang larangan anak laki-laki masuk ke kamar ibunya di waktu-waktu tertentu.
Anak laki-laki kalau sudah balik nggak boleh semua waktu dia masuk ke kamar ibunya, walaupun ibunya sendiri, ibu kandung. Kenapa? Ada batasan waktu namanya. Di jam ini kamu nggak boleh masuk. Biasanya jam apa? Jam qailulah, jam tidur siang. Kalau dia masuk dia harus ketok pintu dulu minta izin. Kalau diizinkan baru boleh masuk. Itu namanya time boundaries. Ada di Al-Quran. Kenapa? Kata Allah, dzalikum azka lakum. Itu lebih suci untuk jiwa kalian. Artinya untuk mental kita. Baik mental ibunya maupun mental anaknya. Dan itu sehat dalam kehidupan sosial. Saya banyak banget menangani pasien mental. Baru kemarin kejadian, ada anak dihamili oleh ayahnya sendiri. Bahkan ada anak kecil, bukan dihamili karena masih kecil ya. Anak kecil dirusak oleh ayahnya, pamannya, kakeknya. Bergiliran. Kenapa? Mereka tinggal satu rumah. Anak ini anak yatim lagi perempuan. Ibunya udah meninggal, dia tinggal bersama ayahnya, kakeknya, pamannya. Tinggal satu rumah, dari kecil sering dimandiin sama kakek dan pamannya. Jadi nggak ada time boundaries nih. Yang mandiinnya laki-laki dan laki-lakinya sakit lagi. Yang mengakses berbagai macam tayangan-tayangan yang sangat vulgar dan seterusnya sehingga kepancing. Begitu dia mandiin ponakannya, mandiin cucunya, apalagi cucunya nggak berdaya, umurnya sekitar 6 tahun, dikerjain secara bergiliran. Sampai kemudian dia sakit, diperiksa ke dokter, dokter memperhatikan bagian intimnya, ternyata berdarah, ada infeksi, dicurigai, dilapor ke polisi, benar ternyata korban sex abusement di rumahnya oleh kakek dan pamannya sendiri. Kenapa? Tidak ada yang namanya time boundaries. Padahal time boundaries itu syariat Islam, bukan cuma teori psikologi di mental health. Cuman jarang aja ustadz yang membahas kayak gini kan. Karena ustadz itu kan beda-beda konsentrasinya. Ada ustadz segmentasinya dakwahnya orang-orang tua. Ya, yang dibahas mungkin menjemput husnul khotimah, siksa kubur gitu kan. Nggak salah juga kan, karena segmentasinya itu. Saya karena segmentasinya kalian, anak milenial Gen Z, saya lebih banyak menyinggung isu tentang mental. Jadi lebih banyak riset tentang literasi mental health. Ternyata personal boundaries itu kebutuhan semua orang. Itu bukan hal yang baru dalam agama. Hal lama yang istilahnya aja baru kita kenal sekarang. Begitu juga emotional boundaries. Apa itu emotional boundaries? Misalnya kayak Nabi lagi pengen gak diganggu. Pengen istirahat, pengen me time, pengen sendiri. Itu terjadi dalam kehidupan pribadi Nabi. Apalagi kita. Jadi marhat, hak marhat untuk membuat personal boundaries. Baik emotional, time, dan seterusnya. Semoga nanti marhat ketemu ya literasi tentang personal boundaries sehingga nggak salah lagi meng-cut off tapi hanya membuat batasan.